Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, ketemu lagi di kesempatan kali ini untuk belajar bersama di channel Sahabat Matematik. Di kesempatan sebelumnya, sahabat matematik sekalian, kita sudah membahas materi tentang perpangkatan di beberapa episode terkait pengertian perpangkatan, kemudian notasi eksponensial, ada pangkat sebenarnya. Kemudian kita juga belajar tentang sifat operasi perpangkatan. Kemudian kita juga mengenal dengan pangkat tak sebenarnya, mulai dari pangkat bilangan 0, pangkat bilangan negatif. Kemudian kita punya satu PR, yaitu pangkat tak sebenarnya dengan pangkat bilangan pecahan. Tapi sebelumnya sahabat matematik, kita juga sudah membahas notasi ilmiah, dan yang terakhir episode sebelum ini sahabat matematik bisa lihat di list videonya ada persamaan bentuk pangkat. Nah, sahabat matematik sekalian, di sesi kali ini kita akan membahas kelanjutannya yang terakhir tentang perpangkatan, yakni tentang pangkat bilangan pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak dan diperhatikan dengan seksama. Oke, sahabat matematik sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pangkat pecahan. Di materi sebelumnya, sahabat matematik, kita sudah membahas tentang materi persamaan bentuk pangkat. Di kesempatan kali ini dengan modal materi sebelumnya, yakni tentang persamaan bentuk pangkat, kita akan menyelesaikan materi pangkat pecahan. Nah, kita mulai, silahkan disimak. Sahabat matematik, kita kemarin sudah bisa menyelesaikan ya persamaan bentuk pangkat, kemudian dengan modal itu kita akan menyederhanakan, ini hanya menyederhanakan sahabat matematik bekalnya, yakni bilangan yang memiliki pangkat pecahan. Nah, nanti ada triknya yang bisa kita gunakan untuk modal. Nah, sahabat matematik sekalian, ketika kita punya 4, pangkatnya setengah. Nah, ini untuk trik saja, berapa nilai yang bisa disederhanakan atau berapa bentuk sederhana dari 4 pangkat setengah. Nah, kita selesaikan. Triknya sahabat matematik, perhatikan yang ini, penyebut dari pangkatnya ini, pangkat 2. Nah, sahabat matematik, silahkan tebak basis berapa pangkat 2 yang hasilnya 4. Nah, betul, sahabat matematik bisa menemukan 2, 4 itu, sini ya. Kita bawa ke sini, 4 pangkat setengah, sahabat matematik. Triknya adalah dengan mencari basis berapa pangkat 2 hasilnya 4. Oke, ini kita mulai dari yang sederhana ya. 4 itu ternyata adalah bentuk lain dari 2 pangkat 2. Sehingga kita bisa tulis 4-nya dengan 2 pangkat 2. Kita kasih kurung sahabat matematik. Ini 4-nya kita tulis dari dalam bentuk 2 pangkat 2, terus pangkatnya setengah. Nah, di sini sahabat matematik kita manfaatkan sifat operasi perpangkatan. Kalau ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan N, maka berlakulah aturan A pangkat M dikali N. Nah, dengan modal sifat ini, sahabat matematik bisa menyelesaikan. Berarti di sini berlaku 2 pangkat 2 dikali setengah. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 1 kan 2 gitu. Sehingga kesimpulannya 4 pangkat setengah itu sama dengan 2. Oke, ada yang perlu dicermati lagi, silakan diperhatikan. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, bagaimana kalau dengan 27 pangkat sepertiga? Untuk 27 pangkat sepertiga juga sama sahabat matematik, dengan bermodalkan hasil dari bilangan perpangkatan, tebak saja berapa pangkat 3
karena ini penyebutnya 3 ya, kita manfaatkan. Berapa pangkat 3 hasilnya 27. Nah, matematik akan ketemu ternyata 27 itu adalah bentuk lain atau hasil dari perpangkatan 3 pangkat 3. Sehingga kita bisa tulis 27 itu dengan 3 pangkat 3 dikali sepertiga begini. Nah, 3 pangkat 3 itu menggantikan 27, sepertiganya pangkatnya. Nah, sama, kita memanfaatkan ini. Sifat perkalian perpangkatan. Nah, pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga kita peroleh hasilnya menjadi sama dengan 3 pangkat 3 dikali sepertiga. Maka 27 pangkat sepertiga itu ternyata hasilnya 3. Kenapa kok 3? Karena ini perkalian biasa ya, sobat matematik, bilangan bulat dengan pecahan. Boleh dicoret-coret begini, hasilnya 3 pangkat 1 boleh, atau 3 kali 1 dulu baru dibagi 3 juga boleh. Terserah sobat matematik pemahamannya menggunakan cara yang mana. Oke, ini contoh kasus yang kedua, contoh perhitungan pangkat pecahan, menyederhanakannya seperti ini. Oke, insya Allah ada kelanjutannya sahabat matematik, kita cek di contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga kita punya 16 pangkat seperempat. Nah, sahabat matematik kan familiar kalau 16 itu 4 pangkat 2 ya. Nah, apakah bisa dimanfaatkan? Itu bisa sebenarnya sahabat matematik, tapi ada cara yang lebih efektif dengan cara tadi, dengan trik tadi, dengan memanfaatkan ini, basisnya ini. Nah, dengan memanfaatkan penyebutnya ini. Aduh, berapa pangkat 4 hasilnya 16. Kalau dengan 4 pangkat 2 boleh sebenarnya, tapi nanti masih ngerjakan 2 kali pengerjaan. Karena biasanya soal itu berkaitan dengan penyebut dari pangkat pecahannya ini. Nah, 16 itu kalau dirunut sahabat matematik, kuasai basis 2 dan 3. Biasanya modal utamanya di situ. Nah, ternyata 16 itu kan hasil perpangkatan dari 4 pangkat 2 ya. Nah, biasanya begini yang familiar. Sedangkan 4 pangkat 2 itu 16, 4 ini sendiri hasil dari 2 pangkat 2 kan. Nah, kan begini. Nah, ternyata bisa diperoleh. Oh, ternyata 16 itu bentuk lain dari 2 atau hasil dari perpangkatan 2 pangkat 4. Sehingga bisa ditulis 16 pangkat seperempat itu menjadi 2 pangkat 4 dikalikan seperempat. Sehingga tinggal 2 pangkat 4 dikali seperempat, boleh dicoret-coret begini, hasilnya 2. Oh, enak kan? Nah, kalau sahabat matematik menggunakan 4 pangkat 2, nanti ngerjakan 2 kali. Nurunkan ini dulu, begitu. Itu kelemahannya atau kekurangannya kalau menggunakan ini. Tidak sesuai dengan penyebutnya, pangkat penyebutnya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau soalnya begitu? Nah, sahabat matematik, kalau soalnya model yang begini, sahabat matematik ada 2 opsi, mau menyelesaikan yang dalam dulu, seperti sebelum-sebelumnya ini, seperti contoh-contoh yang sebelumnya, atau menyelesaikan perkalian pangkatnya dulu. Nah, kalau saran sih sahabat matematik, dicek aja antara penyebut dan pembilangnya ini ada hubungannya enggak. Kalau ada, ya saran saya selesaikan itu dulu, nggak apa-apa. Saya pakai itu ya, izin. Saya pakai opsi kedua, berarti saya selesaikan 125 pangkat 2 per 3 dikali 1/2. Ini kan sifatnya ini. Nah, kita hanya memanfaatkan satu sifat ini dari 4 contoh kasus ini ya. Kita coret. Nah, sama kan hasilnya ternyata 125 pangkat sepertiga, baru trik yang sebelumnya. 225 itu berapa pangkat 3? Ternyata adalah 5 pangkat 3 hasilnya. Nah, kita selesaikan dengan cara yang biasa. Berarti ketemulah sama dengan 5 pangkat 3 kali 1/3, coret-coret, hasilnya 5.
Ini untuk menyelesaikan sahabat matematik. Jadi hanya modal satu sifat operasi. Apakah mungkin digabung dengan sifat yang lain? Ya sangat mungkin. Tapi untuk contoh kasus kita pakai yang ini. Standarnya SMP biasanya. Selanjutnya kita punya 32 pangkat 2/5. Untuk menyelesaikan yang ini juga sama sahabat matematik. Berarti berapa pangkat 5 jadi 32 gitu kan. Nah, ternyata 2 pangkat 5. Tinggal diselesaikan. Loh, ini atasnya kok enggak 1? Ya enggak apa-apa, tergantung soal kan. Nah, yang penting cara ngerjakannya sama saja. Ini dicoret, ternyata hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oh, ternyata 32 pangkat 2/5 itu sama dengan 4. Nah, begitu saja. Jadi, hanya memanfaatkan sifat-sifat itu. Terakhir, sahabat matematik, ini sama. Ini seperti contoh yang sebelumnya. Di yang ketiga tadi. Oke, sahabat matematik bisa selesaikan ini dulu, enggak apa-apa. Karena berhubungan gitu ya. Saya tulis ulang, 81 pangkat 3/4 dikali 2/3. Dicoret, ini penyebut, ini pembilang, dicoret. Tinggal 81 pangkat 2/4. Nah, mau diselesaikan dulu boleh, disederhanakan boleh. Kalau saya sederhanakan aja nggak apa-apa. Tinggal 81 menjadi 1/2. Nah, berapa pangkat 2 jadi 81? Ternyata itu kan perpangkatannya 9 pangkat 2 kali setengah coret-coret 1. 9 pangkat 1. Sudah selesai dapat matematik untuk menyelesaikan pangkat pecahan. Nah, oke, insya Allah cukup. Silahkan dipelajari, dipahami. Nanti kalau belum paham bisa diulang. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di room chat, nanti insya Allah akan dijawab seperti itu. Oke, sahabat matematik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.